Saudara-saudaraku, kita jumpa lagi. Hari ini saya ingin bicara tentang satu hal yang menarik. Di tengah-tengah masyarakat kita ada satu lagu yang populer, yang tren, yang viral, yaitu lagu Ojo Dibanding-bandingke. Ojo dibanding-bandingke. Ternyata itu merupakan realitas yang kita temukan dalam masyarakat. Orang-orang kadang-kadang membandingkan satu dengan yang lainnya untuk menyatakan yang ini tidak lebih baik daripada yang ini, yang itu lebih baik daripada yang lainnya. Ketika ada orang yang merasa menjadi bagian dari yang dibanding-bandingkan, kemudian ya menyampaikan protes, ojo dibanding-banding ke. Tapi ada juga orang yang bilang aku ora apa-apa, aku ora apa-apa. Jadi saya tidak masalah kalau dibanding-bandingkan. Sebab bagi saya hidupku bukan ditentukan oleh penilaian dari orang lain tentang diriku, tetapi betul esensi diri hidupku adalah aku sendiri yang tahu, dan juga sejauh mana saya tinggal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebab ada firman berbunyi demikian, di dalam Yesus maksudnya, Paulus menegaskan kita ini hidup, kita ini bergerak, kita ini berada. Jadi eksistensi kita diputuskan, ditentukan bukan karena komentar, omongan, atau orang lain yang membanding-bandingkan, tetapi eksistensi kita sepenuhnya ditentukan keberadaan kita di dalam Tuhan Yesus Kristus, atau sebenarnya eksistensi hidup kita ditentukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Namun juga ada orang yang kemudian menjadi sangat sensitif karena sering orang itu membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain, atau di dalam keluarga, kakak dibandingkan dengan adik, adik dibandingkan dengan kakak, atau anak dibandingkan dengan sepupunya, dan seterusnya. Ada yang membuat anak itu menjadi minder, menjadi sombong, bongah, congkak, dan angkuh, dan hal ini tentu saja tidak positif. Bagaimana dalam kehidupan pelayanan? Dalam kehidupan pelayanan kadang-kadang kita juga menemukan seseorang yang merasa diri lebih baik daripada orang lain, atau bahkan ada seseorang yang merasa lebih baik daripada pimpinannya dan atasannya. Itu juga bisa terjadi. Dan dalam pelayanan ada juga yang kemudian orang overlapping, ambil tugas-tugas pelayanan pihak atau bagian lain, sementara tugasnya sendiri tidak dilakukan dan tidak dikerjakan. Sehubungan dengan hal ini kita harus mengingat bahwa setiap orang mendapatkan tugas sesuai dengan bagian dan juga sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Setiap orang sudah diberikan peran oleh Tuhan secara khusus dan spesifik. Alangkah baiknya kalau masing-masing orang fokus dan konsentrasi kepada pelaksanaan tugas apa yang menjadi bagiannya, tanpa memandang, membanding-bandingkan orang lain dengan orang lain. Ya, sudah barang tentu kalau tugas kita A kemudian membandingkan dengan orang lain yang tugasnya B, ya jelas itu tidak apple to apple. Tapi seringkali terjadi hal yang demikian. Bahkan ada juga bawahan merasa lebih baik daripada atasan karena dia merasa sukses, merasa telah melakukan tugas-tugasnya. Seharusnya ini dilakukan oleh pimpinan saya, dilakukan oleh atasan saya, dan seterusnya. Nah, untuk hal ini kemudian Rasul Paulus mengingatkan kepada kita melalui suratnya kepada jemaat di Galatia, dalam Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-4. Sebenarnya di situ setiap kita, biarlah kita bersukacita, berbahagia ketika kita melihat pekerjaan kita sendiri, melihat apa yang kita lakukan. Dan ingatlah di dalam Galatia pasal 6 ayat 4 itu sebenarnya mengajarkan kepada kita sejauh mana kita telah meraih hasil, atau seberapa besar kita telah meraih hasil. Sesungguhnya hasil yang kita capai selalu saja berada di bawah yang kita harapkan dan kita inginkan. Jadi kalau yang kita pakai untuk mengukur prestasi kita dibandingkan dengan apa yang kita harapkan dan kita inginkan, prestasi kita hari ini masih jauh di bawah apa yang kita harapkan dan kita inginkan. Apalagi hidup ini adalah perjalanan proses yang dari hari ke hari, dari waktu ke waktu sebelumnya kita dituntut untuk selalu semakin lebih baik. Jadi prestasi hari ini bukan terminal dari raihan seseorang,
Orang itu tidak akan bisa berhenti pada satu masa ketika masih diberikan kesempatan untuk hidup. Karena itu daripada memboroskan waktu hidup kita untuk membandingkan diri masa lebih baik daripada orang lain, marilah kita melihat apa yang hendak kita capai sepanjang umur hidup kita. Rayaan kita hari ini masih terlalu kecil dibandingkan dengan apa yang kita harapkan. Biarlah masing-masing berbahagia melihat prestasi kerjanya sendiri. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya.